Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you? I'm fine. Thank you. I'm fine too, thank you. Dan hari ini kita akan belajar langsung saja ya. Sebelumnya ada yang absen nggak hari ini? Atau semua? Okay. Before we listen to our material today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini langsung saja ya, kita akan membahas materi tentang descriptive text. What do you know about descriptive text? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan kalau ada yang tahu. Jadi apa itu descriptive text? Definition dari descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Jadi dalam bahasa Indonesia, descriptive text itu artinya adalah teks deskripsi atau sebuah teks yang mendeskripsikan suatu objek tertentu secara rinci. Perlu diingat ya, suatu objek tertentu. Jadi pada penulisan ini kalian itu akan menggambarkan sebuah objek atau salah satu objek secara rinci jelas, bisa dari ukuran, bentuk, warna, dan karakter fisik yang unik lainnya. Kemudian purpose atau tujuan dari teks deskripsi, yaitu ada yang mau baca ini. Ya Mbak, dibaca biar keras bahasa Inggrisnya. Kita baca dulu. And object in detail. Nah, the purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Jadi tujuan dari teks deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan satu objek secara detail atau rinci. Jadi objek ini bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. Misalnya kalau tentang hewan, kalian itu bisa mendeskripsikan fisiknya. Contohnya kucing. Kucing itu adalah kucing yang sangat besar atau kecil, atau warnanya hitam, warnanya coklat, gitu. Kemudian struktur dari teks deskriptif ini ada dua, yaitu identification dan description. Identification atau identifikasi ini adalah bagian pembuka teks. Bisa jadi judul dan berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan, bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. Nah, pada materi hari ini yang ada di buku LKS kalian itu, descriptive text itu temanya adalah my house. Kalau saya buka LKS ini. Jadi cerita descriptive text hari ini di LKS kalian itu adalah my house. Apa itu my house? Rumah. Jadi tujuannya itu memberi gambaran umum agar pembaca tahu topik yang sedang dibicarakan. Nah, contohnya ini my house is located in a small village. It is not big, but very comfortable. Jadi rumahku berlokasi di desa kecil. Tidak besar tapi sangat nyaman. Terus yang kedua, struktur dari descriptive text ini adalah description atau deskripsi, yaitu bagian teks inti yang menjelaskan lebih detail mengenai ciri-ciri, sifat atau keunikan objek. Penjelasan ini bisa mencakup bentuk, ukuran, warna, fungsi, keindahan, dan contohnya it has two bedroom. Nah, penjelasan dari teks tersebut contohnya terdapat 2 kamar, ruang tamu,
dan taman kecil. Jadi secara sederhana itu bisa disimpulkan bahwa identification sama dengan siapa atau yang dideskripsikan. Judulnya atau awalan pada kalimat itu yang akan dibahas itu apa. Terus description itu bagaimana ciri-cirinya atau teks inti yang ada dalam penjelasan. Nah, perlu diingat juga bahwa deskriptif teks itu hanya menjelaskan satu objek saja secara detail. Jadi, misalnya kalian membuat tes deskriptif tentang kucing peliharaan kalian. Jadi yang kalian jelaskan itu adalah ciri-ciri dari kucing peliharaan kalian, bukan ciri-ciri kucing yang ada di dunia. Anyone understand? Paham? Nah ini contohnya. My cat ini adalah judul. I have a cat, its name is Milo, ini adalah identification. Milo is a cute cat with white and black fur. Milo adalah kucing lucu dengan bulu berwarna hitam dan putih. His eyes are round and green. Jadi yang atas ini termasuk identification dan yang bawah ini termasuk penjelasan atau description. Ada juga tes deskripsi. Saya akan kasih contoh melalui sebuah video dialog yang menjelaskan tes deskripsi. Jadi mereka adalah membicarakan siapa? Orang, yaitu little sisternya, yaitu perempuannya. Dan istilah termasuk identifikasi. Dia berusia 6 tahun, bagaimana caranya? Dia mempunyai rambut berlebih. Dia menggunakan fingertips dan celana. Nah itu termasuk deskripsi. Paham? Sekarang saya ada soal, tapi ini individu ya. Individu, terus nanti saya akan tunjuk satu-satu. Dibaca dulu satu kelompok. Nanti jawabannya tertunjuk.
Sudah selesai? Oke, finish. Siapa yang mau membacakan teks deskripsi yang keras? Perhatikan semuanya. Ya, sampai selesai ya. Yang keras. My house. I like it as simple. Yang keras. My house is not very big, but it is comfortable. It has a living room, two bedrooms, a kitchen, and a bathroom. The walls are painted light blue, and the floor is black. In front of my house, there is a small garden in flower and light. I like to spend time in the living room with my family. My house is the best place for me. House Yuk sekarang kita artikan bareng-bareng. Judulnya adalah My House. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rumahku. Terus aku tinggal di rumah yang sederhana. Rumahku tidak besar, tapi sangat nyaman. Terus selanjutnya ada ruang tamu, mempunyai ruang tamu, 2 kamar dan dapur dan kamar mandi. Terus dindingnya berwarna biru. Light blue itu apa? Terus dan atapnya berwarna merah. Di depan rumahku there is a small garden. taman kecil. With flower and plants. Bunga Dan tumbuhan. I like to spend time. Aku suka bersana atau aku suka menghabiskan waktu di sana. Bukan. Aku suka menghabiskan waktu di ruang tamu bersama keluarga. Terus my house is the best place. Tempat kesukaan atau tempat terbaik untukku karena aku merasa nyaman, safe and happy there. Aman dan nyaman. happy there, senang. Terus pertanyaannya nomor 1, where does the writer live? Jawabannya si artinya rumah sederhana. Terus nomor 2, how many bedroom? Terus nomor 3, light color the walls. Terus number 4, number 4, number 5, Terus ada soal gini, nah ini soalnya diskusi ya. Diskusi nanti yang sudah tahu jawabannya bisa langsung ditulis. Ditulis sih kelompoknya nomor 1, 2, 3. Misalnya 3 ini kok ya? Kok 3 itu belum? 1, 2, 3. Oke. Tunggu itu. Satu les selanjutnya. Oh, yeah.
antara kalian ini. Bicarakan dulu sama teman-teman di rumah kalian itu ada apa aja. Terus sebutkan apa yang ada di TV itu kita apa? Kamu. Sebutkan apa yang ada di ruang tamu dan translate atau bahasa Inggrisnya. Ini itu 10 benda. Terus 5 menit ya. 10 menit. 10 menit buat jawab soal nomor 2. Yang ketiga, pilih satu objek dan menuliskan atau buat deskriptif teks tentang benda tersebut. Ya, pakai bahasa Inggris. Boleh buka kamus. Kamus ini boleh. Sebutkan saja 10 kamus bahasa Inggris. Ini set dua di bahasa Indonesia nih, saya ingin cari terus
Excuse me. Excuse me. Oke deh, what is most juga kita berapa? Lau. You number lau. Finish. Finish. Ya, langsung presentasikan aja. Kelompok 3 berdiri semua. Kelompok 3 berdiri semua. Coba bacakan jawaban soal dari nomor 2 kalian. Bareng-bareng. Mention what is the living room and translate minimal 10. Hadir. Yuk, 1, 2, 3 baca. Kursi. Bahasa Inggrisnya kursi. Windows. Nomor 2. Window. Terus 3. Five. Desk. 6. Fan. 7. Eight. Radio. 9. Ten. Terus yang soal nomor 3 kalian pilih satu objek. Bareng-bareng 1, 2, 3. Di ruang tamu ada sebuah dinding yang berwarna hitam dan putih. Dan ini berbentuk bulan. Jam ini berfungsi untuk melihat waktu. Terus kelompok 1 berdiri semua. Baca soal nomor 2 yang kalian sebutkan di ruang tamu. 1, 2, 3. Terus yang kalian diskusikan apa? Apa? Yang kalian ngomong apa? Identifikasi ya. MBG kelompok 1 identifikasi kita dapat 2 berdiri 15 answer number 2 1, 2, 3 bersama television terus kalian deskripsikan Di ruang tamu ada sofa warnanya abu-abu dan putih, berbentuk persegi panjang. Sofa itu sangat nyaman. Jadi identifikasinya adalah Di ruang tamu ada sofa. Okay, today this material is finished. Everyone can say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.